Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita ketemu dengan fisika lagi. Mudah-mudahan semua anak-anak dalam kondisi sehat walafiat dan bisa belajar dengan baik tentunya. Untuk mulai sebelumnya marilah kita masing-masing berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya yang muslim. Marilah kita sama-sama baca Al-Fatihah. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita mohon kepada Allah mudah-mudahan belajar kita dipermudah dan bisa menghasilkan yang terbaik. Kali ini kita belajar tentang gerak parabola. Tapi gerak parabolanya itu pada bidang miring. Kalau Pak Kusen tunjukkan ini nih, bidang miringnya. Ya, ini ya. Ini bidang miringnya kalau kita lihat gambar nih. Ini ada permukaan datarnya. Nah, ini bidang miringnya. Oke. Dan ini adalah gerak parabola yang terjadi pada bidang miring. Seperti biasa, gerak parabola pada bidang miring pun ada titik tertingginya, ada titik terjauhnya. Sebelumnya kalau pada bidang datar, kita belajar gerak parabola itu ditinjau pada dua sisi, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Tapi yang perlu kita pahami lebih jauh, kalau gerak parabola pada bidang datar itu, sumbu X-nya dibentuk berdasarkan gerak lurus beraturan atau GLB, dan pada sumbu Y-nya dihitung berdasarkan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi beda ya. Ulangi, pada gerak parabola pada bidang datar itu terhadap sumbu X-nya acuannya pada gerak lurus beraturan, sedangkan sumbu Y-nya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, pada bidang miring ini tentunya beda. Nah, ini kan sumbu Y-nya miring. Ininya juga miring sumbu X-nya. Nah, pada bidang miring ini tinjauannya baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y itu dua-duanya sama, yaitu tinjauannya gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada perbedaan ya. Kalau pada bidang datar, sumbu X-nya GLB, gerak lurus beraturan, ya benar. Sedangkan sumbu Y-nya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Tapi pada bidang miring ini, dua-duanya, baik sumbu X maupun sumbu Y, persamaannya dibentuk berdasarkan acuannya itu gerak lurus berubah beraturan. Oke, kita teruskan. Persamaan yang terjadi pada sumbu X ini untuk kecepatan awalnya sama lambangnya VOX. Lambangnya sama VOX. Terus ya, besarnya yaitu V0 cos alfa kalau sudut yang dibentuknya alfa. Kalau kembali ke atas, ini nih yang ini nih. Sudut yang dibentuk untuk terjadinya gerak parabola itu alfa. Nah, kemiringan dengan garis datarnya adalah theta. Oke ya, kembali. Nah, pada gerak parabola
pada bidang miring ini ada perlambatan. Ya, ada perlambatan, makanya tadi acuannya terhadap GLBB. Karena GLBB berarti ada perlambatan yang besarnya itu min gravitasi kali sin theta. Jadi kalau kita kembali kepada gambar, ini nih yang dihitung nih. Nah, kesininya adalah perlambatan. Perlambatan dihitungnya tuh yang garis ini nih. Jadi sudutnya dihitung yang ini ya. Yaitu A sama dengan min G. Ya, min G sin theta. Pokoknya yang untuk mempermudahnya diingat-ingat begini aja deh. Kalau untuk kecepatan awalnya terhadap sumbu X itu cos alfa gitu ya. Nah, kalau yang ininya sin alfa gitu aja ya. Nah, persamaan-persamaan yang terjadi baik kecepatan maupun jarak pada T tertentu, pada waktu tertentu, ini ditulis saja ya, jangan T ya, pada saat atau pada saat tertentu, pada waktu gitu ya, jarak pada waktu tertentu. Oke, jarak pada waktu tertentu. Waktu tertentu. Nah, ini kecepatan pada sumbu X sama dengan V0X ditambah atau plus ya perlambatan pada sumbu X kali waktu. Berarti ini turun Vx sama dengan, nah V0X-nya ngambil dari sini nih berarti nih. V0 cos alpha, berarti diganti V0 cos alpha. Oke, ini kan plus, ini berubah min karena memang di sininya min nih, ya. Plus kali min kan min kan? G diambil dari sini juga, A-nya nih, yaitu G sin theta, nah T-nya dari sini turun. Jadi kecepatan pada sumbu X itu sama dengannya V0 cos alpha min, ya, gravitasi kali sin theta kali waktu. Sedangkan jaraknya yang kita kenal sebelumnya kan gitu ya. Kenal sebelumnya Pak, ini terjadinya kalau yang ini kan terjadi pada gerak lurus gitu ya. Berubah beraturan. Ini juga terjadi pada gerak lurus. Nah, untuk mensiasati pada persamaan gerak parabolanya kita acuannya ini nih. Nah, X turun, V0X-nya sama diambil dari sini, jadi V0 cos alpha, T-nya turun, ya kan? Min. Nah, karena min itu karena di sini A-nya nih diganti, di sini ada min kan? Setengah turun, X-nya diganti G sin theta, T-nya berarti T kuadrat. Nah, ini adalah semuanya merupakan persamaan-persamaan yang terjadi pada gerak parabola bidang miring tapi terhadap sumbu X-nya. Oke. Gerak parabola itu tidak hanya pada sumbu X, tapi juga terjadi pada sumbu Y. Oke, terjadi pada sumbu Y. Jadi hitungnya horizontal dan vertikal. Horizontal itu sumbu X-nya, vertikal itu sumbu Y-nya. Kecepatan awalnya VOY sama dengannya V0 sin alpha. Kalau V0X di sini V0 cos alpha, tapi kalau pada VOY V0 sin alpha. Sedangkan perlambatannya yaitu AJ, kalau pada sumbu X ya berarti AX gitu ya. Sama dengan min G cos theta. Kalau pada sumbu X kan G sin theta. Jadi kebalik-kebalikannya ya. Oke. Mempermudah kebalikannya. Nah,
persamaan kecepatannya yaitu Vy atau jarak yaitu Y gitu ya, ketinggian kalau di sini kan berarti Y. Nah, ini kalau pada gerak biasanya persamaannya Vy sama dengan V0Y plus AY kali T gitu ya, A kali T. Nah, Vy sama dengan V0Y-nya dari sini nih. Turunkan aja jadi V0 sin alfa. Minnya karena di sininya min kan, min kali plus min. A-nya yaitu G cos theta, G cos theta, T yang dari sini turun. Sedangkan ketinggiannya Y, V0Y-nya yaitu V0 sin alfa, T-nya turun, setengahnya turun, ya. AY-nya dari sini yaitu G cos theta. Nah, terus T-nya tetap T kuadrat turun di sini ya. Ini adalah persamaan yang ada pada sumbu Y. Nah, terus di sini waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Untuk mencapai titik tertinggi. Ya. Oke. Jadi titik tertinggi itu di mana? Titik tertinggi itu memang ada syarat. Ya, syaratnya pada titik tertinggi itu kecepatannya terhadap sumbu Y itu sama dengannya 0. Artinya kalau 0 itu berarti benda yang dilepas atau benda yang dilemparnya sudah nggak bisa naik lagi. Makanya kecepatannya terhadap sumbu Y-nya 0. Nah, kita tahu kalau ininya 0 kan berarti 0 sama dengan V0 sin alfa min G cos theta kali TM. TM itu maksudnya adalah T maksimal, T pada titik tertinggi. Oke, kalau ininya dibuat 0 berarti sama dengan ini, maka yang ini yang tadinya min pindah ruas kan. Jadi di sini nih, kalau perlu ditulis ini, silakan kalau mau nulis ya, G cos theta kali T gitu aja. T nggak apa-apa atau TM sama dengan V0 sin alfa. Nah, berarti kalau mau mencari T ya ini nih. Yang ini V0 ya. V0 sin alfa gitu ya. V0 sin alfa dibagi gitu ya. V0 sin alfa dibagi, ini berarti salah nih yang ini nih ya. Kan berarti coba ditulis saja nih. Yaitu V0 sin alfa, ulangi, T sama dengan atau TM deh. TM sama dengan, ayo tulis. V0 sin alfa dibagi G cos theta gitu ya. Dibagi G cos theta. Berarti ini salah nih ya. Sorry, dihapus. Nah, sedangkan posisinya ya, posisi atau tinggi maksimal gitu ya. Posisi tinggi maksimal yaitu XM dan YM-nya diperoleh dengan mendistribusikan yang ini tadi TM ke X dan ke Y. Sehingga dari persamaan yang ada ya, yaitu Y maksimal atau Y tertinggi V0 sin alfa kali T pada titik tertinggi dikurangin setengah G cos theta T titik tertinggi kuadrat. Maka dapat kita peroleh kalau ininya diganti tadi itu dengan apa? TM-nya V0 sin alfa ya dibagi G cos theta. Maka akan didapatkan yaitu Y maksimalnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G cos theta. Sedikit lagi.
yaitu yang terakhir nih. Oke, yang terakhir pada jarak terjauh. Kalau kembali ke apa namanya? Ke atas nih. Kalau ini misalnya titik tertingginya, nah ini ya berarti titik terjauh nih ya, titik terjauhnya. Nah, pada titik terjauh itu gitu ya. Pada titik terjauh itu T pada titik terjauh syaratnya kalau ketinggiannya sama dengan 0. Maka T-nya itu sebenarnya 2 kali dari T maksimal. Jadi berlakunya ini nih. TU sama dengan 2 apa? 2 V tadinya gini, kalau kalau 2 kali itu tadinya T maksimal V0 sin alfa gitu ya tadi itu ya. Per G cos alfa. Kalau 2 kali berarti di sini tinggal dikali dikali. Oke. Berarti titik terjauh nih di sini ya, berdasarkan masukin angka-angkanya, maka akan ketemulah 2 kali V0 kuadrat per G cos kuadrat theta kali sin alfa cos buka kurung alfa plus theta. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka buku kan gitu ya, yang adanya di halaman 105. Ya, 105 tentang gerak bola tentang gerak parabola pada bidang miring. Itu di situ tertulis jelas ya, tertulis jelas, hanya bedanya sudut-sudutnya aja. Kalau di buku pakai istilahnya sudutnya itu beta dengan alfa. Kalau di sini alfa dengan beta. Terus ada lagi kalau di buku ya, kalau di buku nah sudutnya yang ada di sini nih ya. Sudutnya yang ada di sini beta, ininya alfa gitu ya. Nah, untuk masalah sudut yang pasti kamu tinggal memahaminya sudut yang ini ada 2 nih. Kalau Pak Husain sampaikan di sini alfa dengan theta, kalau di buku di sini yaitu beta dengan alfa. Jadi alfanya ada di sini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk lebih konkretnya lagi supaya benar-benar apa persamaannya atau rumusnya itu bisa kalian ingat dengan baik, maka ada tugas oleh Pak Husain satu aja. Ya, satu saja tugasnya. Yaitu kamu kerjakan nih, ya. Kamu kamu kerjakan hmm, kamu kerjakan apa nomor 7 ya. Nomor nomor 7 ya. Nah, nomor 7 ini nomor 7 halamannya halaman 111 ya. Halaman 111 ya. Nah, buku paket. Oke, buku paket. Oke, mudah-mudahan kalian bisa ya. Terima kasih perhatiannya. Usahain langsung saja ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.